Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pagi Bu, baik. Nah, sebelum kita memulai proses belajar mengajarnya pada hari ini, coba anak-anak perhatikan di bawah kolom mejanya apakah masih ada sampah. Kalau misalnya masih ada sampah, silahkan kalian bersihkan dulu ya. Sudah bersih Bu kelasnya. Oke, baiklah, kalau sudah bersih, kita akan memulainya dengan berdoa. Silahkan untuk ketua kelasnya memimpin doanya. Ya Bu. Mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, selanjutnya kita akan absen dulu ya. Iya Bu. Nah, Eli, Ada. Jepri, Ada. Jenny, Ada Bu. hadir semua ya? Iya Bu. Oke, bagus ya. Nah, sudah siap nih untuk mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini? Sudah siap Bu. Oke, baiklah. Nah, di minggu lalu kan kita sudah membahas yaitu mengenai materi tentang virus. Nah, ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Masih Bu. Oke, baiklah. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Nah, bagaimana cara unggas itu bereproduksi? Dan bagaimana cara mamalia itu bereproduksi? Nah, ayo coba. Kalau unggas dengan cara ovipar Ya. dan mamalia dengan cara vivipar. Oke, ya, bagus sekali ya. Ya Bu. Nah, bagaimana kalau dengan virus, reproduksi pada virus? Tidak tahu Bu. Nah, ya, baiklah. Kalau pada virus yaitu melalui siklus litik dan lisogenik. Jadi, hari ini kita akan membahas yaitu mengenai tentang replikasi pada virus. Replikasi pada virus. Virus ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama siswa dapat membandingkan siklus litik dan lisogenik pada replikasi virus. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tahap-tahap klasifikasi pada virus. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai replikasi pada virus. Nah, yang pertama yaitu kita masuk ke bagian siklus litik. Nah, yang pertama yaitu ada absorpsi atau pelekatan. Nah, ini Ibu ada gambar yaitu mengenai siklus litik. Nah, siklus litik itu yaitu virus yang dapat menghancurkan sel inangnya. Nah, pada virus yaitu pada proses menempelnya virus pada permukaan bakteri yaitu disebut juga sebagai absorpsi atau pelekatan tadi. Nah, yaitu di bagian sini. Nah, coba kalian perhatikan. Yaitu ini adalah proses yaitu melekatnya virus pada permukaan bakteri. Nah, coba kalian perhatikan. Setelah menempelnya virus, virus akan mengeluarkan genom atau DNA-nya ke sitoplasma bakteri. Nah, proses pengeluaran genom ini yaitu disebut juga sebagai penetrasi atau injeksi. Nah, yaitu di bagian sini. Nah, coba kalian bisa lihat pada gambar. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap pembentukan pada bagian-bagian tubuh virus, yaitu disebut juga sebagai sintesis. Nah, di bagian sini yaitu pada tahap ketiga. Nah, yaitu bagian sintesis. Nah, selanjutnya yaitu masuk lagi ke bagian pembentukan bentuk tubuh virus. Nah, yaitu di bagian sini. Nah, pada bagian sini yaitu disebut juga sebagai perakitan atau eklipase. Nah, kalian bisa lihat pada gambar yaitu proses perakitan. Nah, selanjutnya setelah virus terbentuk yaitu akan mengalami lisis.
atau pemecahan pada sel inang dan mengalami kematian pada sel inang, yaitu pada tahap sini, yaitu lisis. Nah, pada tahap-tahap inilah yang disebut yaitu siklus litik. Nah, pada tahap yang pertama tadi yaitu ada tahap pelekatan atau adopsi, yaitu yang kedua yaitu ada injeksi atau penetrasi. Nah, yang ketiga yaitu ada tahap sintesis. Nah, yang ketiga atau yang keempat yaitu perakitan, dan yang terakhir yaitu lisis. Nah, tahap-tahap inilah yang disebut dengan siklus litik. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke bagian tahap siklus lisogenik. Nah, pada tahap ini di mana suatu keadaan virus dapat hidup bersama dengan sel inang tanpa menghancurkannya. Nah, pada tahap lisogenik ini juga yaitu terdapat yang pertama sama dengan yang di bagian siklus litik tadi, yaitu terdapat pelekatan atau absorpsi, dan yang keduanya juga yaitu terdapat penetrasi atau injeksi. Nah, sama yaitu pelekatan di permukaan bakteri. Nah, yang kedua yaitu memasukkan DNA ke dalam sel inangnya. Pada tahap ketiga ini yaitu tahap penggabungan. Nah, pada tahap ini yaitu penggabungan bakteri dan DNA virus. Nah, disebut juga sebagai profag. Nah, di bagian sini. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu ada pembelahan pada sel. Nah, pada tahap sini. Pada tahap ini profag di dalam sel ini juga akan membelah diri untuk memperbanyak dirinya. Nah, pada bagian sini, sel akan mengalami pembelahan sehingga sel bakteri yang baru akan mengandung profag. Nah, di bagian sini. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke materi bagian klasifikasi virus. Nah, yang pertama yaitu klasifikasi virus berdasarkan tempat hidupnya. Nah, yang kedua yaitu klasifikasi virus berdasarkan molekul yang menyusun asam nukleatnya. Nah, yang ketiga yaitu klasifikasi virus berdasarkan selubungnya. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai klasifikasi berdasarkan tempat hidupnya. Di bagian pertama yaitu virus berdasarkan tempat hidupnya, yaitu virus tidak dapat melakukan aktivitas sendiri, melainkan hidup menjadi parasit bagi inang atau tempat hidupnya, yaitu pada bakteri, hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, pada contoh virus bakteri yaitu virus bakteriophag. Nah, pada tumbuhan yaitu terdapat pada virus tembakau mozaik virus atau TMV. Nah, selanjutnya yaitu pada hewan, yaitu contoh virusnya yaitu virus influenza. Nah, pada manusia, nah sudah tahu kan sekarang yang lagi mewabah pada saat ini yaitu virus corona atau COVID-19. Dan juga banyak yang lainnya seperti campak, diare, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi penyusun berdasarkan asam nukleatnya. Nah, ini dibagikan menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama yaitu DNA tunggal. Nah, yang kedua yaitu DNA pita. Nah, yang selanjutnya yaitu RNA tunggal dan RNA pita. Selanjutnya yaitu virus berdasarkan selubung. Nah, virus yang memiliki selubung yaitu memiliki nukleoplasid yang dibungkusi oleh membran. Nah, yang kedua yaitu virus yang tidak memiliki selubung atau virus telanjang, yaitu hanya memiliki kapsid atau protein
dan asam nukleat saja. Nah, sampai di sini ada yang kurang paham atau yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Nah, silahkan. Bu, di bagian siklus litik tadi sudah dijelaskan yang bagian absorpsi. Bisa tolong dijelaskan kembali, Bu? Masih kurang mengerti. Oke, baiklah, terima kasih kepada Eli yang sudah berani bertanya. Baik, di bagian absorpsi tadi, di bagian siklus litik itu, yaitu itu proses melekatnya virus pada permukaan bakteri. Nah, itulah yang disebut dengan absorpsi atau proses pelekatan. Nah, sudah paham? Sudah, Bu. Nah, sampai di sini, apakah kalian sudah paham mengenai materi tentang replikasi dan klasifikasi virus? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, catat ya. Ya, Bu. Sekarang kalian catat ya. Ya, Bu. Nah, sebutkan dan jelaskan tahap siklus litik. Sebutkan dan jelaskan Tahap siklus litik. siklus litik ya, Bu. Ya. Nah, Ya, Bu. silahkan dikerjakan ya. Ya, Bu. Dah, Bu. Ada yang kurang paham mengenai tugasnya? Sudah paham, Bu. Oke, baik. Silahkan dikerjakan ya. Iya, Bu. Sudah selesai, Bu. Oke, baiklah. Silahkan maju ke depan ya. Iya, Bu. Nah, silahkan presentasinya ke depan. Nah, silahkan Eli. Ya, Bu. Sebutkan dan jelaskan tahap siklus litik. Jawabannya 1. Absorpsi atau perekat ketika virus menempel di permukaan bakteri. Yang kedua, penetrasi atau injeksi atau memasukkan DNA virus ke dalam inangnya. Dan yang ketiga, sintesis, pembentukan bagian-bagian virus. Keempat, eklivase atau perakitan, bagian-bagian tubuh virus setelah virus terbentuk. Dan yang kelima, lisis atau memecahkan sel inang dan berakhir kematian pada sel inangnya. Nah, ya bagus. Silahkan untuk kembali ke tempat duduknya ya. Ya, Bu. Terima kasih untuk Eli yang sudah berani untuk maju dan mengerjakan tugas dari Ibu. Nah, untuk jawabannya sudah benar dan sudah bagus. Nah, kita tepuk tangan dulu ya untuk Eli. Ya, Bu. Makasih. Oke, sekian. Nah, sampai di sini ada yang ingin tanyakan mengenai materi kita pada hari ini? Tidak, Bu. Nah, apakah sudah paham?
Sudah, Bu. Oke, baiklah. Kalau sudah paham, selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Tidak, Bu. Oke, baiklah. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita bersama-sama ya. Ya, Bu. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan yaitu mengenai materi tentang replikasi virus dan klasifikasi pada virus. Nah, pada replikasi virus yang pertama yaitu terdapat siklus litik dan yang kedua yaitu siklus lisogenik. Nah, pada tahap siklus litik yaitu terdapat yang pertama yaitu absorpsi atau pelekatan. Nah, yang kedua yaitu terdapat injeksi atau penetrasi. Nah, yang ketiga yaitu ada sintesis. Yang keempat yaitu terdapat perakitan atau eklipase. Dan yang kelima yaitu terdapat lisis. Nah, pada tahap lisogenik yaitu terdapat yang pertama yaitu sama dengan yang di lisis tadi, yaitu terdapat pelekatan atau absorpsi. Dan yang kedua yaitu terdapat injeksi atau penetrasi. Nah, yang ketiga yaitu terdapat penggabungan. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu pembelahan pada sel. Nah, untuk yang di bagian klasifikasi virus yaitu terdapat 3 bagian tadi. Nah, kan sudah Ibu jelaskan itu. Nah, terdapat apa saja? Ayo coba. Nah, yang pertama tadi yaitu klasifikasi virus berdasarkan tempat hidupnya. Nah, yang kedua klasifikasi virus berdasarkan molekul yang menyusun asam nukleatnya. Nah, yang ketiga yaitu virus berdasarkan selubungnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita pada hari ini? Sudah mengerti, Bu. Oke, baiklah. Kalau sudah mengerti, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, coba kalian buka LKS-nya halaman 20. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, di situ kan ada 5 soal. Ya, Nah, Bu. coba kalian kerjakan di rumah ya. Ya, Bu. Nah, jangan lupa minggu depan dikumpulkan. Ya, Bu. Oke, Ya. sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat siang. Siang, Bu.